every day goes, every time. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tahira Muzaffar Al-Mahdi. Dan saya Putri Sabrina. Sebelumnya, kami akan menjelaskan secara singkat tentang kebijakan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep atau asas-asas yang menjadi garis besar atau dasar bagi suatu rencana. Kali ini, kelompok kami akan menganalisis tentang kebijakan parkir dan pedagang pada lokal wisata Baturaden. Lokal wisata Baturaden merupakan salah satu objek wisata yang terdapat di Banyumas. Objek wisata ini terletak di Jalan Raya Baturaden, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Setiap tempat wisata tentunya memiliki lahan parkir sebagai salah satu fasilitas bagi para wisatawannya. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kebijakan parkir dari lokal wisata Baturaden, kami mewawancarai salah satu koordinator BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah UPT Lokal Wisata Baturaden. Simak wawancara berikut ini. Perkenalkan, saya Putri Sabrina, mahasiswi S1 Ilmu Komunikasi FISIP Unsud. Di sini saya sedang bersama Mas Topan. Beliau ini koordinator pemasaran BLUD UPT Lokal Wisata Baturaden. Oke, di sini saya akan menanyai beberapa pertanyaan kepada Mas Topan. Pertama-tama, seperti yang kita ketahui, pada lokal wisata Baturaden terdapat kawasan parkir yang memang menjadi lahan parkir untuk para pendatang atau para wisatawan di lokal wisata Baturaden. Mungkin bisa dijelaskan terkait kawasan parkir apa saja yang memang ada di lokal wisata Baturaden tersebut. Jadi kalau BLUD Pariwisata tuh kita singkatnya BLUD Pariwisata. Untuk fasilitas wisatawan yang ke Baturaden, kita menyiapkan ada 4 zona parkir sebenarnya. Zona parkir Bukit Bintang, zona parkir Pandaver, zona parkir Indraprana, dan zona parkir kawasan Masjid Indraprana. Itu 4 objek kawasan parkir yang memang kita kelola sendiri. Tapi banyak wisatawan yang lebih tertarik untuk parkir di tempatnya Pemprov sama tempatnya Korem 071 Wijaya Kusuma karena memang lebih dekat sama pintu masuk lokal wisata. Kalau di khusus buat wisatawan yang berkunjung ke Baturaden pakai bis besar khususnya, itu mereka akan naik drop off di depan lokal wisata di kawasan parkirnya Korem, lalu bisnya turun ke bawah, parkir di parkirannya di terminal bis di bawah. Kalau untuk parkir gitu. Berarti terdapat 4 lahan parkir yang lahan ada parkir di lokal wisata Baturaden tersebut. Kemudian kan ada lahan parkir yang memang dikelola oleh BLUD Pariwisata. Dalam pengelolaan tersebut kan tentunya terdapat kebijakan dalam pelaksanaannya ya. Mungkin dari pihak lokal wisata terhadap pemerintahan kabupaten, mungkin itu bisa dijelaskan terkait kebijakan tersebut. Kalau khusus 4 lokasi yang punya kita sendiri, itu kebijakannya diatur di Perda Nomor 1 tahun 2024. Itu tentang tarif retribusi daerah dan apalah lengkapnya aku lupa. Di situ tuh aturannya cuma satu. Jadi parkiran itu cuma diatur di tarifnya aja. Kalau zona bis, zona kendaraan, zona motor itu nggak diatur. Petugas kita yang di bawah ngatur. Dan itu sangat tentatif di bawah. Kalau misalnya banyak yang pakai motor, kita pakai yang terdekat untuk motor. Kecuali yang Bukit Bintang, karena bis itu yang gede-gede emang kita parkirin di Bukit Bintang. Nah, kalau di Perda 1 2024, aturan parkir itu dibedakan di klasifikasi tarif. Kalau sepeda motor itu 3.000, kendaraan roda 4 biasa itu, mobil itu 10.000, terus bis kecil, minibus sama yang elf gitu, itu di 15.000, yang satu bis besar itu di 25.000. Cuma sementara bis besar nggak parkir di atas karena berdasarkan analisanya di sub, bis besar mendingan parkir di bawah. Berarti dari lokal wisata Baturaden itu memang mengikuti peraturan daerah yang ada untuk penetapan tarif parkir dari lokal wisata tersebut ya. Mungkin cukup sekian pertanyaan terkait lahan parkir pada lokal wisata Baturaden. Terima kasih atas jawabannya Mas Topan.
Bapak boleh perkenalan namanya siapa? Saya Ya, Pak Kondos, Pak Kondos. Iya. Asli sini, Pak. asli sini, Batu Bapak udah lama, berapa lama kerja di sini? Udah puluhan tahun. Puluhan tahun? Iya. Biasanya kalau sistem parkir di sini tuh kayak setor, terus dikasih karcis. Iya, kasih karcis. Karcisnya kan hitung. Dapat motor berapa, mobil berapa, gitu. Buat parkir motor tuh harganya berapa, Pak? 3.000. Dibedain sama yang mobil sama bis? Iya lain, mobil 10.000. Kalau bis 50.000. Bis 50.000. Iya. Selain mengelola kebijakan parkir di kawasan lokal wisata Baturaden, tempat wisata itu juga memiliki banyak sekali pedagang yang ikut meramaikan, baik di luar maupun di dalam kawasan lokal wisata. Lebih lanjut mengenai informasi pengelolaan pedagang, Mas Topan kembali untuk menjelaskan terkait kebijakan pada lokal wisata Baturaden. Perkenalkan, saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Unsut tahun 2022. Saya Tahira. Di sini bersama Mas Topan juga sekarang akan membahas tentang kebijakan yang terkait dengan pedagang di lokal wisata Baturaden. Jadi Mas, untuk penataan pedagang di lokal wisata Baturaden itu seperti apa saja, Mas? Kalau pedagang di lokal wisata Baturaden ya, kita itu kerjasama sama PPWB namanya. Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau root-nya kenapa kita ada pedagang di dalam lokal wisata Baturaden, itu karena sebagai objek wisata dan lembaga punya pemerintah, kita punya tanggung jawab untuk bina lingkungan. Nah, rata-rata pedagang yang di situ itu dari desa-desa sekitar Baturaden. Ada Karangmangu, ada Kemutuk, Klor sama gitu, dan lain-lain lah. Pokoknya daerah di Kecamatan Baturaden. Total sekarang kita punya 378 pedagang yang jadi mitranya kita dan anggota PPWB itu, Paguyuban Pedagang Wisata Baturaden. Dari 378 itu 28 orang di luar, sisanya semua kita tempatkan di dalam. Mereka biasa jualan di jam-jam operasionalnya Baturaden, yang jualan semua biasanya di hari libur. Nah, kalau penataan kita naruh pedagang di kita nyebutnya lokal-lokal ya, area-area yang dekat kolam, dekat curug, yang memang biasa dikunjungi publik, tapi nggak akan mengganggu aktivitas publik di area situ. Karena kalau dibiarkan liar, kita ngasih semua area untuk pedagang, itu nanti kacau tuh, tumpuk-tumpukan. Makanya kita cuma menatanya dengan membagi area-area yang dipakai sama teman-teman pedagang aja. Baik. Untuk pihak BLUD sendiri kan pasti ada kerjasamanya tersendiri ke PPWB tadi, Paguyuban Pedagang Wisata Banyumas. Misalnya mungkin terkait patokan harga atau sebagainya. Kalau retribusi ya, retribusi untuk pedagang itu di kawasan sana itu kita cuma minta untuk biaya pelayanan kebersihan. Karena tarifnya itu 3.000 untuk hari biasa, kalau weekdays 3.000, sisanya kalau weekend itu 5.000, weekend atau hari libur itu 5.000 per hari. Jadi pedagang di sana itu, kalau pedagang pasar kan retribusinya harian tuh, terus-terusan mereka akan diminta bayar terus walaupun nggak dagang tuh mereka diminta bayar. Kalau di Baturaden itu pedagang bisa ngatur sendiri berapa rupiah mereka mau bayar ke kita. Misal kalau mereka cuma dagang di weekend, kan cuma sebulan misalnya ada 8 weekend kan, dari Sabtu Minggu mereka cuma bayar total berarti 40.000 aja ke tempat kita, dan itu juga diatur di Perda 1 2024 karena semua tarifnya kita akan berinduk ke situ. Mungkin BLUD juga cenderung ke monitoring juga mungkin, Mas? Monitoring ya, monitoring di level kadang-kadang kita pakai health and safety monitoring, sempat kita kerjasama dengan dinas kesehatan karena bagaimanapun juga F&B itu kan butuh health and safety monitoring ya. Terus kayak lokasi khusus yang kayak di dekat air terjun itu kan lokasi-lokasi yang sedikit berbahaya tuh. Kita kasih rambu di situ. Ada checklist buat pedagang, kalau hujan harus apa yang dilakukan, kalau ada gempa apa yang dilakukan, itu kita punya itunya, punya guidance-nya.
terlindungi payung hukum juga ya berarti mereka Semuanya. diberi lak- Sadan ronde kulo sampun dangu teng mriki alhamdulillah. Jam sekawan kulo mulai saking griya mangkat dugi jam 12 dalu. Alhamdulillah. Menawi terang mriki rame. Terus kulo menawi badhe libur kulo sayang, terus boten nate libur ngaten. Sing penting kulo paringi sehat. boleh tahu ada nggak kontrak atau peraturan yang harus ibu patuhi? Ada 1 tahun 800 bayarnya. Kalau malam minggu 10.000, setiap harinya kalau nggak hari Sabtu, kalau Minggu setiap harinya 3.000. Itu apanya ya? Pembersihan, Oh, uang kebersihan. kebersihan 3.000 sampai hari Jumat, Sabtu, sampai hari Sabtu lah. Kalau hari Minggu tidak. 3.000. Nitip gerobokannya 150. Penitipan gerobokan 150. Bayarnya listrik 1 bulan 50. Alhamdulillah. Berkah. Amin ya Allah. Itu pengelolanya dari mana kalau boleh tahu? Pengelola Ya, dari paguyuban. Apa? dari paguyuban. Ibu itu berdagang di sini perlu membayar ya ke paguyuban tersebut. Perlu. Begitulah hasil analisis kami melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait. Berikut ini gambaran secara keseluruhan hasil analisis kami terkait kebijakan parkir dan pedagang pada Lokawisata Baturaden. Pada mind map ini dapat dilihat bahwa Badan Layanan Umum Daerah UPT Baturaden memegang peran utama dalam kebijakan lahan parkir dan pedagang pada Lokawisata Baturaden. Dalam hal lahan parkir, ada 2 pihak yang berkaitan dengan Lokawisata Baturaden, yaitu Dinas Perhubungan dan Komandan Resor Militer atau Korem. Lebih rincinya, lahan parkir di Lokawisata Baturaden terbagi menjadi 3 bagian, yaitu milik Korem yang terletak di bagian depan Lokawisata Baturaden, kedua, BLUD yang terletak di kawasan Bukit Bintang dan kawasan Gedung Indraprana, dan yang terakhir yaitu Dinas Perhubungan yang terletak di Terminal Baturaden. Ketiganya memiliki tarif parkir yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Selanjutnya mengenai pedagang, pedagang pada Lokawisata Baturaden sendiri sudah terorganisasi pada Paguyuban Pedagang Wisata Baturaden atau PPWB. Adapun letak pedagang di sana terbagi menjadi 2, yaitu di sepanjang jalan depan Lokawisata Baturaden dan di dalam kawasan Lokawisata Baturaden itu sendiri. Ilmu komunikasi. Iya. Salim sama kakak, salim. Salim. Liputan, tegar.